Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang berjudul Eksistensi Penjabaran Filsafat Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada R.A. Dina, dan yang kedua ada Ulumul Aulia, yang ketiga ada Baruna Aryatama, yang keempat ada Nimas Ayu Anggrahini, yang kelima ada Davina Zelva, yang keenam ada Hafiz Ibrahim, yang ketujuh Clariska Febrius. Ya, peta konsep. Yang pertama kita akan membahas bab 1 pendahuluan, ada abstrak, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Bab 2 pembahasan. Yang pertama kita membahas arti dan peran filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, penjabaran filsafat pendidikan diwujudkan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang ketiga, filsafat pendidikan dapat tercermin dalam pendidikan berbasis karakter. Yang keempat, nilai-nilai filsafat pendidikan penting dalam meningkatkan literasi dan numeransi. Yang kelima, konsep filsafat pendidikan yang terwujud dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang keenam, faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip filsafat pendidikan pada 5 ranah tersebut. Selanjutnya, abstrak. Filsafat pendidikan menjadi dasar arah dan praktik pendidikan di Indonesia karena menentukan tujuan, nilai, dan karakter pendidikan. Berlandaskan Pancasila, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat yang majemuk, filsafat ini diwujudkan dalam kebijakan, kurikulum, serta pembelajaran. Fungsi membimbing pembentukan manusia beriman, berakhlak, dan berpengetahuan sehingga pendidikan tetap relevan, humanis, dan sesuai jati diri bangsa. Latar belakang. Pendidikan Indonesia berlandaskan filsafat sebagai arah dalam membentuk tujuan, nilai, dan proses belajar. Landasan ini tercermin dalam Pancasila yang menjadi dasar moral dan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Penerapannya tampak pada Undang-Undang Sisdiknas, Kurikulum Merdeka, dan Profil Pelajar Pancasila yang menekankan karakter serta kompetensi holistik. Di tengah perkembangan zaman, filsafat pendidikan berfungsi menjaga keseimbangan agar pendidikan tetap relevan, humanis, dan membentuk generasi berdaya saing. Rumusan masalah. Yang pertama, apa arti dan peran filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan multikultural di Indonesia? Yang kedua, bagaimana penjabaran filsafat pendidikan diwujudkan dalam pendidikan kecakapan hidup? Yang ketiga, bagaimana filsafat pendidikan dapat tercermin dalam pendidikan berbasis karakter? Yang keempat, menjaga nilai-nilai filsafat pendidikan penting dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi. Yang kelima, apa saja konsep filsafat pendidikan yang terwujud dalam kurikulum Merdeka Belajar? Yang keenam, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip filsafat pendidikan? Selanjutnya, tujuan penulis. Yang pertama, untuk mengetahui arti dan peran filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami bagaimana filsafat pendidikan dijabarkan diterapkan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana filsafat pendidikan tercermin dalam pendidikan berbasis karakter. Yang keempat, untuk menjelaskan pentingnya nilai-nilai filsafat pendidikan dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Yang kelima, untuk mengidentifikasi konsep-konsep filsafat pendidikan yang diwujudkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang keenam, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip filsafat pendidikan pada 5 ranah tersebut. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, arti dan peran filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan multibudaya, memiliki pengaruh dalam hal pembelajaran dengan tujuan untuk membantu para peserta didik dalam memahami, mengerti, dan menghargai orang lain yang memiliki pembedaan suku, budaya, dan kepribadian. Pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam mempersiapkan individu untuk memahami tantangan global yang semakin kompleks.
Berikut merupakan penjabaran aspek yang relevan. Yang pertama, migrasi dan keberagaman budaya. Pendidikan multikultural membantu siswa memahami nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan pengetahuan lintas budaya, siswa dapat belajar menghargai kontribusi dari berbagai etnis dan kelompok sosial. Yang kedua, degradasi lingkungan. Pendidikan multikultural memperkenalkan siswa pada pentingnya keberlanjutan lingkungan dengan cara menghormati kearifan lokal dari berbagai budaya. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Pendidikan multikultural membekali siswa dengan pemahaman tentang keadilan sosial dan pentingnya inklusi dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Yang keempat, penguatan perspektif global. Integrasi dimensi global seperti hubungan antar bangsa, konflik internasional, dan perdamaian dunia. Siswa diajari untuk berpikir kritis dan bertindak sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta budaya yang hidup berdampingan. Di tengah keberagaman ini, penting bagi kita untuk belajar bagaimana hidup bersama dalam damai dan saling menghargai. Inilah yang disebut pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pembelajaran yang menanamkan sikap menghargai perbedaan budaya, agama, ras, dan pandangan hidup. Tujuannya agar kita bisa hidup berdampingan secara damai dan adil tanpa membeda-bedakan siapapun. Pernahkah kamu melihat teman yang dibully karena perbedaan sukunya atau keyakinan yang berbeda? Nah, itu mengapa pendidikan multikultural ini penting. Ini membantu kita untuk memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi keyakinan yang perlu kita rawat bersama. Ada beberapa nilai penting dalam pendidikan multikultural. Di antaranya adalah yang pertama, kesetaraan, yaitu semua orang memiliki hak yang sama. Yang kedua ada toleransi, di mana mau mendengar dan menghargai perbedaan. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memperlakukan semua orang secara adil. Dan yang keempat dan terakhir adalah inklusivitas, di mana menerima semua orang dalam keberagaman. Nah, sekolah adalah tempat pertama anak-anak belajar hidup dalam masyarakat. Disinilah peran guru penting untuk yang pertama menciptakan ruang belajar yang aman dan ramah. Yang kedua menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. Dan yang terakhir adalah mendukung semua siswa tanpa diskriminasi. Sebagai pelajar, kita juga mempunyai peran yang besar. Yang pertama, menghargai teman-teman yang berbeda. Yang kedua, tidak menyebarkan ejekan atau stereotip. Dan yang ketiga, menjadi jembatan antara teman, bukan sebagai tembok pemisah. Tentu ada tantangan seperti prasangka, diskriminasi, ataupun informasi yang kadang menyesatkan banyak orang. Tetapi dalam pendidikan, kita bisa mengubah cara pandang tersebut. Mari jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah belah. Pendidikan multikultural bukan sekadar teori, ia adalah cara hidup yang menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan beradab. Ingat pesan ini, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita jaga keberagaman dan rawat persatuan. B. Penjabaran filsafat pendidikan diwujudkan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup berlandaskan filsafat pendidikan yang melihat peserta didik sebagai makhluk berpotensi. Program Life Skills ditujukan untuk membentuk pribadi mandiri, mampu memecahkan masalah dan bertanggung jawab. Kedua, filsafat pendidikan sebagai landasan kurikulum mencakup yang pertama, kecakapan personal atau personal skills. Kedua, kecakapan sosial atau social skills. Ketiga, kecakapan akademik atau academic skills. Keempat, kecakapan vokasional atau
Selanjutnya yang ketiga, filsafat pendidikan sebagai pedoman proses pembelajaran melalui yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kedua, pengalaman langsung atau experiential learning, ketiga, pemecahan masalah atau problem solving, keempat, pembelajaran kontekstual dan reflektif. Yang keempat, filsafat pendidikan sebagai dasar peran guru dalam life skills education selaras dengan pandangan filsafat pendidikan tentang guru sebagai yang pertama, pembimbing perkembangan potensi peserta didik, kedua, pendorong kemandirian, ketiga, teladan dalam nilai dan karakter. Kelima, filsafat pendidikan sebagai penegasan relevansi dengan kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup menerjemahkannya dengan memastikan yang pertama, materi dan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kehidupan nyata. Kedua, peserta didik mampu menghadapi tuntunan sosial, ekonomi, dan dunia kerja. Ketiga, pendidikan tidak terputus dari permasalahan hidup sehari-hari. PKH atau pendidikan kecakapan hidup. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang pengertian, tujuan, manfaat, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan contohnya dari PKH itu sendiri. Nah, sebenarnya PKH atau pendidikan kecakapan hidup itu apa sih? Jadi PKH itu adalah salah satu program pendidikan non-formal, di mana pendidikan ini tuh memang dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal atau putus pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, remaja, orang dewasa, dan kelompok masyarakat rentan seperti difabel, ibu rumah tangga, pengangguran, dan lain-lainnya. PKH sendiri ini juga menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari pendidikan kecakapan hidup itu? Di mana pertama, mengidentifikasi dan memecahkan masalah kehidupan dalam sehari-hari. Kedua, beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan dunia kerja. Ketiga, pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah pengembangan potensi diri secara optimal untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat dari PKH atau pendidikan kecakapan hidup. Pertama, yaitu adalah meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi tantangan hidup nyata. Kedua, membantu peserta didik menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga adalah membentuk karakter dan sikap positif dalam berinteraksi sosial. Yang keempat adalah meningkatkan peluang kerja dan kewirausahaan. Nah, sekarang ontologi. Ontologi itu apa sih? Nah, ontologi ini itu adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat, keberadaan, eksistensi, dan realitas suatu entitas, termasuk pengetahuan, objek, atau konsep. Nah, dalam konteks pendidikan ini, ontologi itu juga membahas sifat dasar pengetahuan yang diajarkan, entitas yang terlibat seperti peserta didik, guru, dan lingkungan, serta hubungan antara elemen-elemen tersebut. Ontologi ini juga menjawab pertanyaan tentang apa hakikat kecakapan hidup atau bagaimana realitas pendidikan kecakapan hidup itu diwujudkan. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan antara ontologi dengan PKH itu sendiri. Nah, pertama itu adalah hakikat kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup itu bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Nah, ontologi ini juga membantu merumuskan komponen inti PKH sendiri itu, seperti keterampilan sosial, intelektual, dan vokasional. Nah, yang kedua adalah realitas pembelajaran. Ontologi menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya agar materi PKH ini relevan dengan kebutuhan nyata seperti mengelola keuangan dan komunikasi yang efektif. Nah, yang ketiga ini adalah struktur pendidikan. Ontologi itu juga menjadi dasar dalam merancang kurikulum PKH, menentukan fokus pembelajaran antara praktik langsung yaitu experiential learning dan teori, misalnya melalui simulasi, wawancara, atau proyek kewirausahaan. Yang keempat adalah interaksi antara entitas. Ontologi ini juga mengkaji hubungan peserta didik, guru, dan lingkungan, di mana guru ini juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan keterampilan dengan konteks kehidupan peserta didik.
Nah, selanjutnya adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini tuh apa sih? Nah, ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul, hakikat, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi ini juga menelaah bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan serta bagaimana membedakan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, epistemologi ini juga memiliki hubungan dengan PKH. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Epistemologi ini juga menekankan tentang pentingnya metode pembelajaran yang sesuai, seperti pembelajaran yang induktif dan pembelajaran yang berbasis pengalaman, yaitu experiential learning yang relevan untuk mengajarkan kecakapan hidup secara praktik dan kontekstual. Yang kedua adalah sumber pengetahuan. PKH ini tuh juga mengandalkan berbagai sumber pengetahuan, termasuk pengalaman langsung, observasi, dan interaksi sosial sesuai dengan kajian epistemologi yang tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Yang ketiga adalah validitas dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi ini juga membantu memastikan bahwa kecakapan hidup yang diajarkan itu memiliki dasar yang valid dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata peserta didik. Yang keempat adalah peran guru dan peserta didik. Epistemologi ini juga memengaruhi peran guru sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat membangun pengetahuan dan keterampilan yang bermakna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi itu apa sih? Aksiologi itu juga cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai, terutama nilai kegunaan, etika, dan estetika dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Nah, secara etimologi sendiri, kata aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, asios, nilai, dan logos, teori, sehingga berarti teori tentang nilai. Dalam pendidikan, aksiologi ini tuh membahas tentang bagaimana nilai moral, etika, dan estetika yang diterapkan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kepribadian peserta didik. Nah, hubungannya apa sih sebenarnya aksiologi dengan PKH ini? Yaitu pertama, penanaman nilai moral dan etika. Nah, di sini tuh PKH itu tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan sikap etis yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, adanya pengembangan sikap positif. Aksiologi ini juga membentuk karakter peserta didik agar peserta didik itu dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Yang ketiga adalah konteks nilai dalam pembelajaran. Nah, pendidikan kecakapan hidup ini itu juga menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan nilai-nilai budaya dan moral yang berlaku, sehingga hasil pembelajaran itu dapat bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik dan masyarakat. Yang keempat adalah integrasi nilai dan kurikulum. Aksiologi ini tuh juga menjadi dasar untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan estetika ke dalam kurikulum PKH. Sehingga peserta didik itu tidak hanya mahir secara teknis, tetapi mereka tuh juga memiliki kepekaan nilai yang tinggi. Nah, ada juga contoh-contoh dari pendidikan kecakapan hidup atau PKH ini. Yang pertama, adanya pelatihan keterampilan praktis seperti kursus membuat kue, kerajinan tangan, atau rias pengantin yang biasanya tuh disebut dengan MUA. Yang kedua adalah program kewirausahaan untuk mengembangkan kemampuan membuka usaha mandiri. Yang ketiga adalah pendidikan kecakapan sosial dan personal, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan. Yang keempat itu adalah modul pengembangan kebiasaan hidup sehat dan pengelolaan keuangan sederhana. Yang terakhir adalah pelatihan vokasional berbasis minat dan bakat peserta didik, misalnya seni musik atau olahraga. Berikut adalah kesimpulan. Jadi PKH atau pendidikan kecakapan hidup ini itu adalah program non-formal yang membekali masyarakat, terutama yang tidak mengakses pendidikan formal dengan keterampilan hidup. Nah, jadi program ini tuh juga menekankan pada kemampuan berpikir kritis,
pengambilan keputusan dan kemandirian. Berbasis nilai-nilai moral dan sosial, PKH ini tuh juga membantu peserta menjadi pribadi yang mandiri, etis, dan siap menghadapi tantangan hidup nyata, termasuk dunia kerja dan kewirausahaan. Nah, sampai ini kalian sudah paham atau belum tentang pendidikan kecakapan hidup dan hubungan-hubungannya dengan cabang-cabang filsafat lainnya? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. C. Filsafat pendidikan dapat tercermin dalam pendidikan berbasis karakter. Filsafat pendidikan menjadi landasan fundamental berbasis karakter karena memberikan arah, tujuan, serta nilai-nilai dalam diri peserta didik. Menurut Haryandi dan kawan-kawan 2023 dan Boko 2021, filsafat pendidikan tercermin melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, penekanan pada pembentukan manusia seutuhnya. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pendidikan karakter, hal ini tercermin melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Kedua, pendidikan sebagai proses pembiasaan berkelanjutan. Dalam pandangan pragmatisme John Dewey, pendidikan adalah proses pengalaman yang berulang dan bermakna. Pendidikan karakter sesuai dengan prinsip ini karena membutuhkan pembiasaan, keteladanan, dan praktik nyata. Menurut Boko 2021, menegaskan bahwa guru berperan penting sebagai pengelola dan teladan sehingga nilai karakter dapat terinternalisasi melalui interaksi sehari-hari. Yang keempat, Yang ketiga, peran guru sebagai agen moral. Idealisme memandang guru sebagai penjaga nilai moral. Dalam pendidikan karakter, guru harus menjadi teladan, membimbing peserta didik pada nilai luhur, dan mengelola kelas sebagai komunitas moral. Temuan Boko 2021 mendukung bahwa guru memiliki posisi strategis dalam membangun karakter peserta didik. Yang keempat, nilai universal dan kearifan lokal. Filsafat Pancasila menekankan nilai harmoni, gotong royong, dan religiusitas dan kemanusiaan. Pendidikan karakter di sekolah harus menginternalisasikan nilai sosial budaya lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter sejalan dengan filsafat pendidikan nasional. Yang kelima, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Eksistensialisme menekankan kebebasan tanggung jawab dan kesadaran diri. Pendidikan karakter memberi ruang bagi peserta didik untuk mengambil keputusan moral, bertanggung jawab, dan mengembangkan diri sebagai individu yang unik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang merancang proses pembelajaran yang berkarakter. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar pembelajaran menjadi efektif. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sangat diperlukan dan harus dilakukan oleh guru ketika akan mengajar di kelas. Perencanaan pembelajaran merupakan seperangkat materi dan alat yang dipersiapkan dalam rangka menopang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Apabila seorang guru mau menanamkan nilai-nilai karakter kepada murid-muridnya, maka perencanaan pembelajaran yang disusun harus berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman siswa-siswi dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis. Perencanaan pembelajaran seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, perencanaan dapat menolong pencapaian suatu sasaran menjadi lebih ekonomis, tepat waktu, dan juga memberikan peluang untuk lebih mudah dikontrol dalam pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, kita pahami dulu pentingnya melakukan perencanaan pembelajaran. Antara lain adalah dapat menunjukkan arah kegiatan, memperkirakan apa yang terjadi dalam pembelajaran, menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran, menentukan skala prioritas, dan menentukan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja, sasaran, dan juga kegiatan usahanya. Nah, perencanaan pembelajaran itu mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari, merumuskan kegiatan belajar, dan merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan, serta merumuskan evaluasi pembelajaran. Nah, adapun komponen yang mendukung pembelajaran berbasis karakter adalah meliputi silabus, RPP, dan juga bahan ajar. Pada tahap ini, silabus, RPP, dan juga bahan ajar itu disusun dan dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya itu memfasilitasi atau berwawasan pendidikan karakter. Cara yang mudah untuk membuat silabus, RPP, dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan karakter adalah mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat atau yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan atau mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, didasarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasinya nilai-nilai. Nah, ini merupakan poin-poin yang ada di dalam silabus dan RPP yang harus kita sesuaikan jika ingin mendesain suatu proses pembelajaran yang berbasis karakter. Yang pertama, kita adaptasi tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah interaksi pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan juga penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Proses pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama ada pengintegrasian materi pelajaran, pengintegrasian dalam proses pembelajaran, pengintegrasian dalam memilih bahan ajar, dan yang terakhir, pengintegrasian dalam memilih media. Maksud dari pengintegrasian materi pelajaran adalah mengintegrasikan konsep atau ajaran, dalam hal ini karakter, ke dalam materi atau teori konsep yang sedang diajarkan. Contoh implementasi dalam kelasnya itu misalkan guru matematika sedang mengajarkan tentang perkalian dan pertambahan. Maka nilai-nilai karakter yang disampaikan adalah nilai kejujuran, kebenaran, dan lain sebagainya. Kalau pengintegrasian dalam proses pembelajaran itu maksudnya guru perlu menanamkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan teladan kepada peserta didik dengan nilai-nilai karakter tersebut. Pengintegrasian dalam memilih bahan ajar, misalnya guru ilmu pengetahuan alam memilih materi-materi bahan ajar yang mencantumkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga siswa dapat meneladaninya. Guru sejarah memilih materi sejarah yang memuat nilai-nilai, misalnya nilai-nilai perjuangan, keberanian, kegigihan, keuletan, para pahlawan, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang terakhir, pengintegrasian dalam memilih media adalah kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai ketika guru memilih media pembelajaran tentang miniatur bangunan. Guru lebih memilih miniatur masjid daripada memilih miniatur rumah. Selain itu, ketika guru matematika mengajarkan tentang pertambahan satu masjid ditambah satu masjid menjadi 2 masjid. Itu contoh-contoh implementasi dalam kelasnya ya. Secara umum, kegiatan belajar yang potensial dapat mengembangkan karakter peserta didik memenuhi prinsip-prinsip atau kriteria berikut. Yang pertama ada tujuan, input, aktivitas, kemudian ada pengaturan atau setting, kemudian peran guru, dan yang terakhir peserta didik. Kriteria yang pertama atau prinsip-prinsip yang pertama adalah tujuan. Dalam hal tujuan, kegiatan belajar yang menanamkan nilai adalah apabila tujuan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga sikap. Oleh karenanya, guru perlu menambahkan orientasi tujuan setiap atau sejumlah kegiatan belajar dengan pencapaian sikap atau nilai tertentu, misalnya kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi juga harus tujuan pembelajaran meliputi sikap. Kemudian selanjutnya input. Input dapat didefinisikan sebagai bahan atau rujukan sebagai titik tolak dilaksanakannya aktivitas belajar oleh peserta didik. Input tersebut dapat berupa teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, model, chart, benda sesungguhnya, film, dan sebagainya. Input yang dapat memperkenalkan nilai-nilai yang terkait dengan materi pengetahuan, tetapi juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi atau pengetahuan tersebut. Sedangkan aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik bersama atau tanpa guru dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai adalah aktivitas-aktivitas yang antara lain mendorong terjadinya autonomous learning dan bersifat learn-centered. Pembelajaran yang memfasilitasi autonomous learning dan berpusat pada siswa secara otomatis dapat membantu siswa memperoleh banyak nilai. Nah, contoh-contoh aktivitasnya adalah diskusi, eksperimen, pengamatan atau observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek. Pengaturan atau yang disebut setting berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan, atau dalam kelompok masing-masing. Masing-masing setting berimplikasi terhadap nilai-nilai yang terdidik. Setting waktu penyelesaian tugas yang pendek atau hanya diberikan waktu yang sedikit dalam mengerjakan tugas akan membuat peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu dengan baik. Sementara itu, kerja kelompok dapat menjadikan siswa memperoleh kemampuan bekerja sama, saling menghargai, dan lain-lain. Selanjutnya, peran guru. Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, guru yang dengan efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang pertama, engarso sumtulodo,
di depan berperan sebagai teladan atau memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah-tengah peserta didik guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang guru memberikan daya semangat dan dorongan bagi peserta didik. Yang terakhir, prinsip-prinsip peserta didik. Agar peserta didik terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi karakter, peserta didik harus diberi peran aktif dalam pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain sebagai partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, pelaksana proyek, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah jika seorang guru ingin merancang sebuah proses pembelajaran yang berbasis karakter, maka guru harus melakukan perencanaan pembelajaran berbasis karakter juga. Nah, perencanaan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menyiapkan seperangkat alat yang akan digunakan guru ketika akan mengajar dengan mengedepankan aspek afektif dan nilai-nilai karakter yang luhur dalam perencanaannya untuk diinternalisasikan ke dalam diri murid-muridnya. Sekian video pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, B. Mengapa nilai-nilai filsafat pendidikan penting dalam peningkatan literasi dan numerasi? Nilai-nilai filsafat pendidikan sangat penting dalam pembelajaran literasi dan numerasi karena membentuk cara guru memaknai, merancang, dan melaksanakan pembelajaran yang transformatif. Fitriana dan Ridwan 2021 menegaskan bahwa literasi dan numerasi tidak hanya soal membaca, menulis, atau menghitung, tetapi mengubah cara berpikir siswa. Yang pertama, memaknai literasi dan numerasi secara lebih luas. Filsafat pendidikan membantu guru memahami bahwa literasi adalah kemampuan memahami makna dan numerasi adalah kemampuan bernalar. Tanpa dasar filosofis, keduanya sering direduksi menjadi keterampilan teknis. Yang kedua, memberi arah pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran transformatif memerlukan tujuan jangka panjang seperti berpikir kritis, kesadaran diri, dan kemampuan memecahkan masalah tujuan yang berakar pada nilai-nilai filsafat pendidikan. Yang ketiga, membantu merancang strategi pembelajaran bermakna. Aliran seperti konstruktivisme, humanisme, dan progresivisme membimbing guru menciptakan aktivitas nyata yang tidak mekanis sehingga literasi dan numerasi lebih bermakna. Yang keempat, mengarahkan guru untuk memberdayakan siswa. Pembelajaran transformatif bertujuan meningkatkan kepercayaan diri, pemahaman lingkungan, dan kemampuan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini berasal dari filsafat pendidikan dan membuat pembelajaran berdampak pada kehidupan siswa. Selanjutnya, konsep filsafat pendidikan yang terwujud dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka memadukan perennialisme yang menekankan literasi, numerasi, dan pembelajaran sistematis dengan progresivisme yang memberi kebebasan belajar serta penerapan pengetahuan secara kontekstual. Fokusnya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran lintas disiplin dan proyek yang mengembangkan karakter serta kreativitas siswa. Faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip filsafat pendidikan pada 5 ranah tersebut. Penerapan prinsip filsafat pendidikan pada pendidikan multikultural, kecakapan hidup, pendidikan karakter, pembelajaran transformatif, dan kurikulum merdeka dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari guru, kebijakan, fasilitas, serta model pembelajaran. 1. Faktor pendukung. Yang pertama itu kompetensi guru. Guru yang memahami nilai-nilai filosofis, humanisme, progresivisme, multikulturalisme lebih mampu menerapkan pendidikan karakter dan pembelajaran transformatif. Doko, Fitriana, dan Ridwan. Yang kedua, kebijakan yang fleksibel. Kurikulum Merdeka memberi ruang kebebasan belajar, proyek, dan diferensiasi.
sehingga mendukung pendidikan karakter, kecakapan hidup, serta pembelajaran kontekstual. Nikma dan Rozak, Haryandi, Ibnaldi. Selanjutnya, 2 faktor penghambat. Yang pertama ada keterbatasan fasilitas, minimnya teknologi, sarana praktik, dan bahan ajar. Berbasis proyek yang menghambat pembelajaran transformatif dan kecakapan hidup. Yang kedua, pembelajaran tradisional. Orientasi hafalan dan ceramah menghambat penerapan prinsip konstruktivisme, humanisme, progresivisme, serta dialog dan refleksi yang dibutuhkan dalam pembelajaran transformatif. Bab 3 penutup. Selanjutnya kesimpulan. Filsafat pendidikan berperan membentuk pendidikan multikultural melalui penanaman toleransi, penghargaan keberagaman, dan terciptanya lingkungan belajar inklusif. Dalam pendidikan kecakapan hidup, filsafat pendidikan mendorong peserta didik menjadi kritis, kreatif, mandiri, serta memiliki keterampilan sosial yang relevan. Pada pendidikan karakter, filsafat pendidikan tercermin melalui penanaman moral, etika, disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Nilai filsafat pendidikan penting dalam meningkatkan literasi dan numerasi karena mendorong pembelajaran bermakna, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, filsafat pendidikan tampak pada fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, faktor pendukung meliputi kebijakan, kompetensi guru, sarana, dan lingkungan kondusif. Faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, resistensi perubahan, serta ketimpangan akses pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.